Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Febriani, mahasiswa dari program D3, Prodi Administrasi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan step-step penanganan rapat, dimulai dari perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan juga hasil rapat. Tema yang akan saya ambil adalah tentang rapat perencanaan launching produk pada brand lokal ternama, yaitu produk kecantikan Wardah untuk wilayah Jakarta Pusat. Hal yang pertama yang saya akan jelaskan adalah mengenai perencanaan rapat. Dalam perencanaan rapat, hal utama yang perlu kita tetapkan adalah tujuan rapat. Nah, tujuan dari rapat yang akan diadakan ini dalam tema saya ini adalah untuk mempersiapkan semua kebutuhan dalam pelaksanaan launching produk. Jadi dalam kasus ini, produk Wardah ingin meluncurkan produk baru, yaitu berupa lipstick. Maka dari itu, untuk meluncurkan produk yang terbaru tersebut diperlukan persiapan dalam pengenalan produk atau launching produk. Kemudian yang kedua adalah peserta rapat. Peserta rapat ini terdiri dari beberapa manajer marketing dari branch store Wardah yang di sekitaran Jakarta Pusat. Kemudian yang ketiga adalah ruang rapat. Ruang rapat diadakan di kantor pusat Wardah di lantai 2 ruang Ruby. Kemudian yang keempat, daftar acara. Daftar acara terdiri dari registrasi peserta rapat, sambutan rapat dari manajer marketing, kemudian penyampaian ide dari masing-masing anggota rapat, setelah itu isoma, diskusi dan pemecahan masalah, pembacaan notulen atau kesimpulan rapat, dan juga setelah itu penutupan. Yang kelima, untuk bahan rapat terdiri dari rekapan detail produk yang akan diluncurkan dan juga file presentasi. Setelah itu yang keenam, peralatan yang dibutuhkan dalam rapat terdiri dari proyektor, layar proyektor, laptop, dan juga spidol. Setelah itu yang ketujuh, pendukung rapat terdiri dari snack pagi, makan siang, dan juga snack siang. Karena rapat diadakan cukup lama dari pagi hingga sore, maka pendukung rapat untuk pendukung makanan peserta rapat terdiri dari 3 tadi. Nah, yang telah saya jelaskan tadi merupakan dari perencanaan rapat. Kemudian untuk pelaksanaan rapat, di sini dari pukul 8 hingga 8.30 peserta rapat melakukan registrasi. Kemudian dari pukul 8.40 sampai pukul 9, sambutan yang diberikan oleh manajer marketing dari kantor pusat. Setelah itu dari pukul 9 hingga pukul 12, penyampaian ide dari masing-masing anggota rapat mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk launching produk, ide apa saja yang bisa diberikan itu pada jam pukul 9 sampai 12 yang ini. Setelah itu untuk isoma dilakukan dari pukul 12 hingga 13 atau pukul 1 siang. Peserta rapat diberikan istirahat untuk sholat dan juga makan. Kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 1 hingga pukul 3 sore untuk diskusi pemecahan masalah. Misalkan pada penyampaian ide tadi ada perbedaan pendapat untuk ide launching produk, maka di sini didiskusikan pemecahan masalahnya. Apa saja yang kurang, apa saja yang perlu di ACC idenya, seperti itu. Setelah itu dari pukul 3 hingga 3.30 atau setengah 4 sore, pembacaan notulen atau hasil kesimpulan rapat yang dibacakan oleh sekretaris ketua rapat. Setelah itu dari pukul 15.30 atau setengah 4 sore hingga pukul 4 sore dilakukan penutupan. Nah, kemudian setelah pelaksanaan rapat yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya akan membacakan dari hasil rapat atau notulen pada judul saya, yaitu Rapat Persiapan Launching Produk Wardah. Yang pertama untuk waktu, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, pukul 8 hingga pukul 4 sore.
Tempat dilakukan di ruang Ruby lantai 2 di kantor pusat Wardah. Setelah itu yang kedua organisasi, ketuanya adalah manajer marketing toko Wardah FX Sudirman, yaitu Bapak Suwardi. Setelah itu sekretarisnya adalah atau asisten manajer, yaitu Ibu Puspa. Kemudian peserta hadir peserta rapat yang hadir ada 4 orang, dan tidak hadir 0 orang atau semua peserta rapat hadir. Setelah itu yang ketiga adalah acara. Acara terdiri dari yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari manajer marketing, yang ketiga penyampaian ide dari masing-masing anggota rapat, kemudian diskusi dan pemecahan masalah, lalu penutupan. Selanjutnya adalah risalah pembicaraan. Acara yang pertama, pada pukul 8.40, rapat dibuka oleh sekretaris. Sekretaris membacakan peserta yang hadir dan tidak hadir, dan sekretaris membacakan rundown acara. Acara yang kedua, penjelasan visi dan misi. Visi dan misi di sini adalah dilakukan dalam konteks visi dan misi tujuan dari rapat tersebut. Setelah itu, penjelasan tujuan dari launching produk, dan permintaan laporan penjualan produk sebelumnya untuk mengetahui apa saja yang menjadi produk tertinggi yang dibeli oleh pelanggan saat ini. Kemudian acara yang ketiga adalah penyampaian dari masing-masing manajer cabang toko terkait minat pembeli terhadap suatu produk. Yang pertama, penyampaian dari manajer toko dari Mall FX Sudirman. Hasilnya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, banyak peminat untuk membeli produk lip cream. Kemudian yang kedua, penyampaian dari manajer toko di Mall Tamrin. Hasilnya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir untuk kategori remaja, banyak mengincar produk lip balm. Yang ketiga, penyampaian dari manajer toko di Mall Gandaria City. Hasilnya penjualan tertinggi terdapat pada produk lip matte. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah penyampaian dari manajer toko Mall Ciputra. Untuk store Wardah ini, hasilnya peminat tertinggi masih di kategori lip matte, sama seperti di store Wardah Mall di Gandaria City. Kemudian, acara yang keempat yaitu diskusi dan pemecahan masalah. Manajer marketing memutuskan untuk meluncurkan produk pada awal bulan Juli setelah revisi kemasan produk. Yang kedua, anggota rapat mengusulkan untuk melakukan iklan produk melalui website toko, sosial media, dan juga papan reklame, dan memberikan tanggal perilisan produk. Kemudian terakhir, acara yang kelima yaitu pembacaan notulen dan penutup. Setelah notulen dibacakan pada pukul 4 tepat sore, rapat ditutup oleh sekretaris. Di sini mengetahui dan mengesahkannya adalah ketua dari rapat ini, yaitu Bapak Suwardi, selaku manajer marketing dari store Wardah FX Sudirman, dan juga mengetahui sekretaris manajernya adalah Puspa. Baiklah, itulah tadi dari penjelasan saya mengenai perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan juga hasil rapat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.